Halo, nama saya Abem dan sekarang saya akan mencoba membuat fungsi upload gambar dengan Dreamweaver dan saya memakai Dreamweaver CS4. Di sini, di contoh ini, saya sudah mempunyai 3 hasil dari upload dan 3 ini adalah, satu adalah original dari gambar yang saya upload, dan ada resize, ada gambar yang sudah di resize oleh fungsi PHP, dan yang terakhir adalah fungsi crop. Saya memfungsikan crop biasanya saat seseorang upload gambar, di situ ada thumbnail. Fungsinya untuk memberikan thumbnail. Dan saya akan mencontohkan semacam ini. Jika saya memilih satu gambar, mungkin ini, dan saya klik open lalu upload, otomatis saya sudah mempunyai gambar yang ditampilkan di sini. Dan ini adalah gambar yang baru saja saya upload dengan 3 tipe besarnya file. Dan di situ jika saya pilih lagi dan klik upload, maka saya langsung mempunyai gambar baru seperti itu, dan langsung difungsikan ketiga copy dari gambar. Dan yang pertama adalah ori, resize, dan crop. Dan jika Anda menginginkan atau menyukai tutorial dari saya, silakan subscribe di channel YouTube saya. Dan di video selanjutnya saya akan mencoba membuat form, membuat file semacam ini, ada index file, dan yang selanjutnya saya membutuhkan upload.php. Saya membutuhkan 2 file dan saya membuatnya dengan Dreamweaver semacam ini. Dan di upload.php saya hanya membuat fungsi PHP semacam ini, dan nantinya di fungsi ini saya akan letakkan di index.php. Dan dengan konsep seperti ini kita bisa membuat form lain, dan nanti akan ditunjukkan semuanya di sini. Video ini sekitar 9 bagian dan Anda akan bisa mengikuti semua langkah-langkah yang sudah saya lakukan di semua video tutorial ini. Oke, silakan subscribe di YouTube saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam. Oke, sekarang kita lanjutkan di materi pertama. Saya akan membuat fungsi upload gambar dengan resize dan crop. Dan di sini langkah pertama saya mau men-setting dari Dreamweaver CS4 saya, dan langsung saya menuju ke site. Pastikan bahwa WAM aktif dan saya memilih new site. Dan di sini saya menamakan project saya. Saya menamakan mungkin image upload seperti itu, dan saya memilih folder, dan pastikan bahwa WAM Anda sedang aktif atau ZAM, dan saya memilih di local root folder. Saya memilih di WAM. Saya memilih di WAM dan saya memilih folder Asa Tutorial. Saya memilih folder ini dan saya membuat folder baru untuk menempatkan semua file saya di sini, dan saya namakan mungkin image upload. Oke, seperti itu, dan Anda bisa mengcopy, Ctrl C, lalu buka dan select. Dan jika Anda perhatikan di situ tidak ada image upload, paste di situ. Dan sekarang saya memilih default image folder.
dan saya klik pada icon folder, dan di sini di image upload saya menamakan mungkin images. Mungkin seperti itu, saya menamakan foldernya dan silakan select. Dan jika belum ada, silakan ditambahkan images seperti yang baru saja Anda tuliskan. Dan di HTTP address silakan ketikkan localhost dan folder yang Anda gunakan. Saya menggunakan ASA tutorial dan saya menuliskan ASA tutorial. Lalu di dalam ASA tutorial saya mengetikkan lagi folder image upload karena saya menggunakan image upload folder sebagai bahan di project saya. Dan silakan menuju ke testing server. Klik saja OK, dan di server model silakan pilih PHP MySQL lalu local network. Dan yang perlu ditambahkan lagi adalah di URL perfect. Silakan ketikkan folder yang sudah Anda pilih tadi. Di sini saya memakai ASA tutorial dan image upload. Lalu oke. Dan setelah Anda selesai men-setting, maka Anda sudah mempunyai tampilan semacam itu, dan saya akan membuat file baru. Dan di file ini saya namakan mungkin index. Dan di file index saya akan membuat form untuk upload. Dan silakan buka index.php. Dan silakan menuju ke insert. Lalu silakan pilih di form. Karena saya akan membuat form. Dan di situ menuju form, lalu klik pada form, maka Anda akan mempunyai form semacam itu. Dan selanjutnya, setelah kita mempunyai form, saya akan membuat ini input field, file field. Saya klik pada file field, dan di sini Anda bisa menamakan ID-nya, ID, name. Itu nanti di ID ini saya menamakan img upload, dan label silakan Anda tuliskan, mungkin choose the image file, maybe mungkin semacam itu. Dan oke, saya biarkan semua default dan saya klik OK. Dan sekarang saya sudah mempunyai label dan input field semacam itu. Dan jika saya menuju ke kode, saya mempunyai type file dan namanya adalah img upload, dan yang paling penting adalah multipart form data pada form. Jika tidak ada ini, kita tidak bisa mengupload file, intinya seperti itu. Dan saya menuju ke desain lagi, dan saya menuju ke kanan, lalu saya membutuhkan button, dan saya klik button. Di situ ada ID dan saya namakan mungkin BTN upload, dan di labelnya saya tidak memerlukan. Dan oke, semua saya biarkan, lalu saya klik OK. Dan di sini Anda cukup mengklik pada tombol dan Anda bisa mengganti value. Silakan ganti value-nya menurut yang Anda suka. Dan di sini saya menggunakan upload, dan jika Anda enter maka akan berubah seperti itu di tulisan. Dan Anda bisa menambahkan judul dari halaman Anda juga. Di sini saya memakai image upload. Anda bisa menuliskan sesuka Anda di judul halaman. Dan saya sudah mempunyai form, dan saya sudah mempunyai field,
Dan sekarang jika saya preview di web browser, saya memakai Firefox, dan yes to all, silakan simpan semua. Dan sekarang saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Dan jika saya mengklik browse, maka akan muncul semacam ini dan kita bisa memilih file yang kita inginkan. Saya mencoba memilih file, dan jika saya klik upload, saya tidak akan mendapatkan fungsi apapun karena memang saya belum memberikan fungsi upload di halaman indeks. Dan di video selanjutnya saya akan membuat fungsi upload PHP fungsi upload. Dan jika saya menuju ke folder image di dalam project saya tadi, saya tidak akan mendapatkan apapun di sini karena memang belum ada fungsi upload. Dan di video selanjutnya saya akan mencoba menunjukkan bagaimana membuat fungsi upload dengan PHP. Sampai jumpa, salam. Kita lanjutkan, dan sekarang saya akan membuat file PHP lagi, dan saya membuat file baru, dan saya namakan mungkin upload. Dan seharusnya filenya tidak di situ, saya pindah dulu keluar. Dan silakan klik update. Dan saya sudah mempunyai file index dan upload. Lalu saya membuka file upload.php. Dan di sini saya membuat fungsi di code, dan saya menghilangkan semua kode yang sudah ada. Dan sekarang saya mengetikkan kode PHP. Dan di sini saya langsung menuliskan semacam ini. Saya memberikan if, dan di if saya mendeteksi tombol. Saya mempunyai nama btn upload, dan saya memberikan $, pos, dan tanda kutip. Lalu saya memberikan img btn upload. Dan ini adalah perintah bahwa saya mendeteksi tombol jika tombol ini diklik. Artinya semacam itu. Dan saya mendeteksi di sini echo. Dan di echo saya memberikan mungkin keterangan you click the button. Mungkin seperti itu, Anda bisa menuliskan yang lain, atau Anda mengklik tombol atau apapun. Dan jika saya simpan semua dan saya menuju ke indeks, langsung saya tes di Mozilla. Dan jika saya klik, saya tidak akan mendapatkan apapun karena saya belum memberikan fungsi include di index.php-nya. Saya menuju ke insert dan pilih PHP, dan di sini ada include. Saya klik. Anda bisa menempatkan di tempat tertentu, dan saya klik include. Lalu saya sudah mempunyai fungsi include di kodenya, dan saya pindah posisinya.
Saya pindah ke sini mungkin, dan saya memberikan tanda kutip, maka akan keluar browse, dan klik saja browse lalu pilih upload.php dan tutup dengan tanda kutip. Hanya seperti ini, dan saya simpan semua. Jika saya menuju ke web browser, reload, saya sudah mempunyai semacam ini, error, dan jika saya klik upload, maka akan ada tulisan semacam ini, persis tulisan yang saya letakkan tadi. Dan kita bisa memberikan fungsi error display di sini. Dan saya menuju ke Dreamweaver lagi, lalu di bagian upload, saya di paling atas, saya memberikan fungsi untuk tidak menampilkan error. Dan saya memberikan error, garis bawah, reporting, terus kurung buka, kurung tutup, titik koma. Dan di dalam kurung saya memberikan 0 supaya error tidak ditampilkan, dan saya simpan semua. Lalu saya menuju ke web browser dan reload. Sekarang saya sudah tidak mempunyai error sama sekali, seperti itu. Dan saya sudah mempunyai fungsi untuk pendeteksi tombol, dan jika tombol diklik akan ada keterangan semacam itu. Dan sekarang saya menuju ke upload.php lagi. Saya menuju code, dan setelah saya mendeteksi bahwa tombol diklik, saya akan mendeteksi lagi, dan saya delete echo, lalu saya memberikan if lagi. Dan di if ini saya mau mendeteksi bahwa seseorang tadi sudah memilih file, dan saya membutuhkan informasi di input filenya, dan di situ ada img upload. Saya membutuhkan informasi itu, dan saya memberikan $, garis bawah post. Anda bisa klik 2 kali, oke, files. Anda bisa klik 2 kali seperti itu, dan tanda kutip 2, lalu berikan tanda semacam ini, dan img upload seperti nama filenya tadi di tipe file. Dan seseorang jika sudah mempunyai ini, saya mendeteksi bahwa ini tidak kosong. Jika file img upload tidak kosong, seperti itu, saya mendeteksi bahwa filenya tidak kosong, jadi sudah ada isinya. Saya memberikan echo, dan di echo saya memberikan keterangan mungkin saya memberi keterangan bahwa sudah ada proses upload, mungkin semacam itu. Silakan tunggu, proses upload sedang berjalan, mungkin semacam itu. Dan di sini karena proses upload sudah ada, dan saya memberikan else. Jika sebaliknya, jika di situ kosong, saya memberikan echo. Anda belum memilih gambar, mungkin semacam itu, atau Anda harus memilih gambar. Ini hanya keterangan kepada pengunjung bahwa yang dilakukan itu sudah benar. Intinya seperti ini, kita memberikan beberapa informasi tertentu kepada aplikasi kita. Dan jika saya simpan semua, lalu saya menuju ke web browser, reload, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan jika saya klik upload, saya tidak mendapatkan fungsi, dan saya menambahkan fungsi lain. Saya tambahkan kode semacam itu, dan name
namanya. Jika file ada namanya, jika tidak kosong, saya coba lagi dan klik upload. Maka di situ ada tulisan bahwa Anda harus memilih file, dan jika saya sudah memilih file, maka di situ akan ada tulisan proses upload. Dan kita sudah bisa mendeteksi tombol dan file bahwa kita memilih, orang sudah memilih file, dan jika dia klik upload maka ada proses upload semacam itu. Dan selanjutnya saya akan membuat sederhana, upload sederhana. Sampai jumpa, salam. Kita lanjutkan lagi, dan saya sudah mempunyai deteksi pada gambar dan pada tombol. Dan di sini saat seseorang sudah memilih gambar, saya membuat if lagi, dan di if saya membuat semacam ini. Lalu saya memberikan tanda seru dan copy, ini fungsi upload, dan kurung buka kurung tutup. Lalu di dalam tanda kurung, di pertama saya membutuhkan informasi files, lalu namanya ini img upload, saya membutuhkan ini. Dan di name saya menambahkan tmp. Di pertama saya membutuhkan ini, dan saya memberikan koma. Lalu saya membutuhkan folder di mana menempatkan file ini, dan saya membuat tanda kutip semacam itu, dan saya memberikan images, lalu garis miring ke kanan dan titik. Lalu saya mengcopy ini, mengcopy files, dan saya letakkan di sini, paste. Dan di tmp saya hapus, saya hanya menggunakan name. Ini adalah nama filenya. Dan saya cukup memberikan ini, dan saya ganti echo-nya mungkin, atau oke, saya biarkan di situ, dan saya memberikan echo lagi mungkin. Saya memberikan echo, dan saya memberikan bahwa gambar tidak bisa diupload, mungkin semacam itu, dan di sini saya tuliskan cannot upload the image file. Dan Anda bisa memberikan else, atau oke, saya mencoba dulu. Saya menuju ke web browser, reload, dan saya memilih upload. Saya klik upload, dan saya klik file, lalu memilih gambar, dan pilih lalu upload. Maka you must waiting, saya sudah berada di proses upload. Dan jika saya lihat di folder saya di WAM, saya sudah mempunyai satu gambar, dan gambar ini adalah gambar yang saya pilih tadi. Intinya seperti itu, dan fungsi upload sudah berjalan. Dan jika saya menambahkan else, dan di else saya menuliskan echo, saya copy echo, dan saya paste di sini. Lalu saya ganti mungkin keterangan bahwa gambar sudah diupload dengan sukses, mungkin semacam itu.
kita membutuhkan keterangan supaya pengunjung atau orang yang menggunakan aplikasi kita tahu tentang error atau apapun yang terjadi di aplikasi tersebut. Dan fungsinya keterangan adalah seperti itu. Dan saya simpan lagi, lalu saya mencoba lagi, reload, dan saya memilih file. Saya memilih salah satu file dan mungkin yang ini, dan saya klik open, lalu saya klik upload. Dan sekarang saya sudah mempunyai keterangan dua, ada upload proses dan keterangan bahwa file image gambar sudah diupload. Dan jika Anda pergi ke folder, Anda sudah mempunyai dua file sekarang, karena saya sudah mengupload dua file. Dan ini adalah fungsi upload sederhana dengan PHP, dan saya membutuhkan informasi tentang tombol yang diklik, dan Anda harus menginclude di sini dari fungsi upload, atau Anda bisa menambahkan fungsinya dengan include once. Dan di upload saya menambahkan break supaya tidak tumpuk keterangannya. Dan sekarang jika saya memberikan kode break, maka saya mempunyai keterangan yang berada di bawahnya. Dan jika saya mencoba mengupload lagi, saya memilih file, open, dan upload, saya mempunyai keterangan yang berada di bawahnya sekarang. Seperti itu dan lebih tertata. Dan saya bisa mungkin memberikan variabel di sini, di keterangan. Saya membuat variabel yaitu $message, mungkin semacam itu, dan sama dengan, lalu saya copy dan saya paste di semua keterangan. Dan di bawah saya memberikan informasi jika message atau saya menampilkan pesan tadi di sini. Dan jika saya memberikan seperti ini, jika saya mempunyai keterangan, maka akan ditampilkan di sini di echo message, dan saya akan memberikan pernyataan jika di sini tidak kosong. Saya memberikan message tanda seru sama dengan dan tanda kutip 2. Artinya bahwa jika pesan tadi tidak kosong, saya akan menampilkan pesan, tapi jika kosong tidak akan ditampilkan semacam itu. Dan saya menutup fungsi, dan jika sekarang saya simpan semua, lalu saya menuju ke web browser, saya masih tetap mempunyai pesan yang sama, dan saya bisa memberikan style, saya bisa memberikan desain di sini. Saya memberikan div, dan di div saya memberikan style sama dengan tanda kutip 1, lalu di dalamnya mungkin background, dan saya memberikan backgroundnya mungkin kuning, saya memberikan yellow, dan saya memberikan titik koma, lalu saya memberikan color itu untuk tagnya, saya menggunakan merah, saya tuliskan red, dan font size saya memberikan mungkin 20 pixel. Dan jika saya sudah mempunyai semacam itu, saya menutup div di belakang seperti itu. Dan sekarang jika saya simpan semua, saya sudah mempunyai pesan yang berbeda.
jika saya klik upload, maka saya sudah mempunyai background dan tag yang berwarna merah. Saya menambahkan lagi padding dan saya memberikan mungkin 12 pixel. Dan mungkin tag align saya memberikan center supaya berada di tengah-tengah div. Dan jika saya simpan semua, menuju ke web browser, reload, lalu klik upload, maka saya sudah mempunyai padding dan saya rasa sudah keren. Dan jika saya mencoba memilih file, save file, upload, maka saya sudah mempunyai keterangan semacam itu. Dan sekarang saya tidak membutuhkan kode break. Saya menghapus kode break. Dan jika saya simpan semua lagi, saya coba lagi, saya tidak akan mempunyai jarak tag. Oke, seperti itu. Saya sudah mempunyai pesan bahwa gambar sudah bisa diupload. Dan jika saya menuju ke folder gambar saya sudah mempunyai gambar yang sudah saya upload sebelumnya. Saya ada 5 di sini. Dan di video selanjutnya saya akan mencoba membuat resize, upload dan resize. Sampai jumpa, salam. Kita lanjutkan lagi. Dan saya sekarang akan mencoba membuat fungsi upload dan resize. Saya akan coba sebelumnya, saya akan mencoba fungsi dan saya memilih folder. Here saya menggunakan saya pilih lagi yang lain. Saya memakai ini dan jika saya pilih lalu open upload, saya memiliki file yang sama dengan yang saya upload. Di sini adalah original upload image dan saya sudah mempunyai fungsi untuk mengupload original file dan saya sekarang akan membuat fungsi upload dan resize. Saya menuju ke Dreamweaver dan saya membuat form seperti ini dan saya sudah mempunyai fungsi upload di situ dan di fungsi upload dan jika saya sudah mempunyai pause maka akan terjadi seperti ini dan saya sudah mendeteksi filenya juga dan sekarang saya mau mencoba membuat fungsi di PHP dan mungkin saya menggunakan di bawah saya menuliskan function lalu saya namakan mungkin img ori dan di sini saya memberikan kurung buka kurung tutup lalu pembuka dan penutup fungsi semacam itu. Dan saya mengcopy dari pendeteksi file. Saya mengcopy ini sampai pendeteksi file. Dan saya copy lalu saya letakkan di sini. Di fungsi baru saya dan saya rasa saya tidak membutuhkan lagi fungsi yang atas. Saya hapus di fungsi yang atas dan di image saya letakkan di bawah. Di message saya letakkan di bawah. Dan
Sekarang jika saya sudah mempunyai fungsi semacam ini dan fungsinya akan sama, dan saya membutuhkan satu baris lagi untuk memanggil fungsi tersebut, dan saya mengatur include, saya memberikan seperti itu, dan di bawahnya sini saya memberikan img garis bawah ori. Dengan perintah ini saya akan memfungsikan fungsi yang berada di fungsi img ori, dan sekarang saya simpan semua, lalu saya coba di web browser. Saya hapus semua file dulu, dan saya menuju ke web browser. Saya tidak mempunyai gambar sama sekali, dan saya menuju ke web browser lalu reload, dan saya memilih file. Saya pilih file, open, dan upload. Saya tidak mempunyai keterangan, tapi saya sudah mempunyai file yang terupload seperti itu. Dan sepertinya ada kesalahan sedikit. Saya mencoba merubah di upload.php. Saya menaruh if di sini, di fungsi img ori, dan saya mengaturnya supaya mudah ditata, supaya mudah untuk mendeteksi jika nanti terdapat kesalahan. Dan saya coba lagi untuk menyimpan, dan saya reload, lalu sudah ada perintah semacam itu, dan saya klik dan pilih gambar, open, dan upload. Saya sudah mempunyai keterangan semacam itu sekarang, dan Anda bisa mencoba banyak hal di sini. Dan sekarang saya sudah mempunyai dua file, dan saya hapus lagi. Sekarang saya sudah mempunyai fungsi semacam ini, dan saya bisa menampilkan fungsi ini, menggunakan fungsi ini, dan saya mau mengcopy fungsi ini, dan sekarang saya akan membuat fungsi yang lain. Di sini saya membuat img resize. Dengan cara semacam ini saya bisa membuat fungsi upload bermacam-macam, dan saya menggunakan fungsi ini. Dan saya if not copy, I create. Saya mencoba. Saya menambahkan keterangan kepada gambar. Soalnya nanti kita mengupload banyak gambar di sini. Dan saya memberikan nama di ori, saya memberikan ori, di resize saya memberikan resize, dan saya memberikan garis bawah dan nama filenya. Saya memberikan itu biar nanti tidak kacau. Dan di resize saya membutuhkan informasi tentang lebar dan tinggi dari gambar yang sedang diupload oleh seseorang. Dan saya membutuhkan satu perintah seperti ini. Saya membuat variabel tentang filenya yang diupload, dan saya membuat variabel img file. Saya mengcopy file seperti itu, like this. And now, dan saya memberikan fungsi di mana saya akan mendapatkan lebar dan tinggi, dan saya menuliskan list, lalu buka dan tutup kurung semacam itu. Dan di tengah sini saya membutuhkan variabel baru. Saya menamakan mungkin variabelnya adalah I create a ori with ori, koma, dan height ori. Dan selanjutnya saya memberikan sama dengan, dan di sama dengan saya memberikan get image size. Dan di get image size saya memberikan variabel yang baru saja saya buat, yaitu img file.
Saya membutuhkan variabel itu dan saya letakkan di get image size. Maybe like this and Oke. Dan saya akan mencek apakah kita sudah mendapatkan lebar. Mungkin saya menggunakan with ori. Saya mencoba mencek di sini. Dan saya memberikan echo with ori titik koma, lalu saya simpan semua dan saya mencoba di web browser, lalu saya memilih gambar, open dan upload. Oke, sepertinya saya belum mempunyai keterangan tentang width dan copy it and saya mencoba meletakkan echo di keterangan and maybe saya menambahkan di situ mungkin like this. And if I lalu saya simpan lagi dan saya coba lagi. web browser again. Jika kita sudah memiliki upload keterangan, oke, berarti masih ada yang salah di sini. Resize and if I go saya to belum source memberikan code, image resize. Saya hanya mempunyai img ori dan saya ganti ke image resize. Kita tidak mendapatkan keterangan karena fungsinya salah. Saya mengganti dengan img resize. Sekarang saya coba lagi. Lalu saya menuju ke web browser dan pilih file upload, maka saya sudah mempunyai keterangan di width, di lebar. Saya mempunyai lebar 900 di file orinya. Dan di video selanjutnya saya akan membuat lebar baru, dan di tinggi akan mengikuti dari proporsi file originalnya. Jika dia vertikal, maka tingginya akan mengikuti dari proporsi dari original. Jadi kita tidak akan mendapatkan gambar yang salah nantinya. Kita lanjutkan ke video selanjutnya dan sampai jumpa. Salam. Saya lanjutkan lagi dan saya sudah mempunyai gambar dan saya hapus di sini. Saya akan menuju ke Dreamweaver lagi dan di upload saya mau memberikan beberapa fungsi lagi. Dan di sini saya memberikan variabel baru yaitu folder. Saya memberikan folder dan sama dengan saya menggunakan images. Saya menggunakan itu, saya copy lalu saya paste dan saya menghapus di belakang. Saya membutuhkan informasi folder dan sekarang di bawahnya saya memberikan fungsi jika folder ini tidak ada. Saya memberikan jika folder ini tidak ada maka akan membuat folder. Intinya seperti itu dan saya memberikan tanda seru lalu is dir dan buka kurung tutup kurung saya memberikan variabel folder. Seperti itu. Di sini adalah jika folder image tidak ada dan saya memberikan mkdir kurung buka kurung tutup dan variabel folder. Saya menghapus tanda garis bawah dan mkdir seperti itu, maka akan dibuat folder image. Intinya seperti itu jika folder image tidak ada. Dan saya akan menghapus karena saya tidak membutuhkan itu dan
Jika saya simpan semua, lalu saya coba fungsi saya yang baru saja saya buat, saya tidak mempunyai image, tidak mempunyai gambar di sini, dan saya reload, lalu saya memilih file, open, dan oke, saya menghapus folder dulu. Di folder saya menghapus image, folder image, dan saya menuju ke web browser lagi dan klik upload. Maka saya otomatis sudah mempunyai folder image lagi. Jika tidak ada folder image, maka dia akan langsung membuat folder image seperti itu. Dan saya tidak mempunyai gambar karena memang belum saya memberikan fungsi uploadnya. Dan selanjutnya saya memberikan fungsi atau variabel lagi, yaitu width new. Saya membuat lebar baru. Saya membuat variabel width new dan sama dengan saya memberikan mungkin 600 pixel. Saya membutuhkan lebar gambar baru 600 lebar, dan jika saya mempunyai gambar di bawah atau di atasnya ini akan di resize, akan dibuat lebarnya seperti itu. Dan di bawahnya saya membuat rasio, dan di sini saya mengetikkan variabel rasio ori. Saya memberikan variabel width ori dan dibagi dengan height ori. Saya membuat rasio ori dan isinya adalah width ori dibagi dengan height ori. Ini untuk mempertahankan rasio perbandingan dari gambar. Dan saya langsung menentukan tinggi baru, dan saya membuat variabel height new. Dan di sini saya memberikan di height new, saya memberikan width new dikali saya memberikan rasio ori. Mungkin semacam ini. Saya akan mencoba, jika hasilnya benar maka akan benar. Dan selanjutnya saya mau membuat fungsi untuk membuat file JPEG. Saya memberikan variabel lagi, mungkin img1, dan sama dengan saya menuliskan image atau mungkin create image atau from JPEG, dan pembukaan dan penutupan kurung, dan saya membutuhkan img file. Oke, seperti itu. Dan saya membutuhkan variabel lagi, yaitu img mungkin 2, img2, dan sama dengan di situ salah, image create from JPEG. Yang benar seperti itu. Dan di bawahnya saya memberikan image create true color. Dan di true color saya memberikan fungsi itu, fungsi variabel width new dan height new. Saya memberikan seperti itu. Dan selanjutnya saya membuat image copy resample. Dan di sini saya membutuhkan beberapa parameter.
saya membutuhkan variabel img2 di awal, lalu koma, dan img1 di kedua, dan koma lagi, dan di sini 0 untuk kiri, atas, dan beberapa keterangan yang lainnya ada 4. Lalu saya memberikan with new, lebar baru, dan height new. Lalu saya memberikan lagi width ori dan height ori. Di sini kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 value, 10 isian. Dan terakhir, saya membutuhkan fungsi image JPEG. Semacam itu fungsinya, dan kurung buka kurung tutup lalu titik koma. Dan di sini saya memberikan img2. Oke, semacam itu. Dan koma. Lalu saya membutuhkan foldernya, penempatan file kopian tadi, file hasil upload. Saya membuat variabel, saya meletakkan variabel folder, lalu ditambah dengan garis miring, lalu resize, garis bawah, dan nama filenya. Oke, kita sudah mempunyai folder dan nama file, lalu koma lagi, dan di sini adalah quality dari JPEG. Dan oke, saya sudah mempunyai fungsi semacam ini dan saya simpan semua, lalu saya coba di web browser. Saya reload dan saya memilih file. Kita lihat apakah fungsi kita benar. Saya memilih file. Saya mempunyai 1200 kali 300 dan saya memilih file ini, lalu saya open dan upload. Oke, saya mempunyai lebar semacam itu dan saya melihat di folder gambar saya apakah sudah benar. Kita mempunyai perintah yang salah ternyata di sini. Seharusnya dia memanjang, tapi di sini malah meninggi. Berarti saya salah di perintah. Oke, saya menuju ke Dreamweaver lagi untuk merubah sesuatu. Dan di sini saya coba height ori kali rasio ori. Oke, saya ganti seperti itu dan saya coba lagi. Saya pilih mungkin file yang berbeda. Saya mempunyai 900 di sini. Dan saya open lalu saya upload. Dan jika saya lihat, oke, saya masih mempunyai fungsi yang salah. Dan oke, saya rubah lagi di fungsi uploadnya. Head new. Mungkin with new dibagi. Oke, saya ganti dengan dibagi. With new dibagi dengan rasio ori. Saya mencoba ini, saya simpan lagi.
saya hapus. Lalu saya menuju ke web browser dan mencoba fungsi yang sudah saya ganti. Saya memilih file, open, upload, dan kita lihat di folder. Oke, saya sudah mempunyai yang benar. Sekarang saya hanya mempunyai 600 di lebar, dan oke, saya mempunyai 600 di lebar dan 133. Dan saya sudah mempunyai fungsi yang benar. Sementara headnya, tingginya langsung dikalkulasi. Dan jika saya mencoba lagi mengupload file yang lebih kecil, di sini akan diganti. Di situ saya hanya mempunyai 13 piksel, tapi setelah diupload saya mempunyai 600 piksel. Dan lebarnya langsung dikalkulasi seperti itu. Saya sudah mempunyai gambar yang besar seperti ini. Oke. Dan fungsi resize, kita sudah mempunyai fungsi resize yang benar. Dan mungkin saya menambahkan if, saya menambahkan keterangan di sini. Saya memberikan if, lalu saya tutup dengan kurung tutup dan pembuka fungsi, penutup fungsi. Lalu saya memberikan message, memberikan pesan lagi, saya paste, dan saya memberikan mungkin file telah diupload dengan sukses, mungkin semacam itu. Dan saya simpan semua, saya coba lagi, dan sekarang saya akan mendapatkan pesan seperti itu. The file was uploaded. Dan saya menghapus echo lebar, saya hapus, saya tidak membutuhkan lagi. Saya simpan semua lagi, dan saya coba lagi untuk reload dan memilih file, upload. Oke, dan jika dilihat di folder, saya sudah mempunyai beberapa file yang sudah saya upload sebelumnya. Seperti itu. Dan di video selanjutnya saya akan mencoba membuat fungsi upload dan crop. Dan fungsi crop saya buat untuk membuat semacam thumbnail preview di depan. Seperti itu. Dan silakan subscribe YouTube saya, dan sampai jumpa di bagian selanjutnya. Salam. Sekarang saya akan membuat fungsi upload dan crop. Sebelumnya saya mau menambahkan, menampilkan gambar yang sudah diupload, dan di sini saya mau mencoba memberikan echo, dan saya menampilkan file yang sudah diupload. Intinya seperti itu. Dan img src sama dengan tanda kutip 1, seperti itu. Dan saya memberikan tempatnya, yaitu image dan file, nama filenya, dan saya memberikan 2 tanda kutip lalu titik, dan saya letakkan di sini. Seperti ini. Dan terakhir mungkin saya memberikan garis miring, dan saya copy, saya berikan di resize juga. Dan di sini saya memberikan resize, bukan ori. Resize garis bawah. Dan sekarang jika saya menuju ke sini, saya mau memberikan fungsi lagi, dan saya memberikan ori di atas. Dan resize. Saya mempunyai 2 fungsi, dan saya coba untuk
menyimpan. Lalu saya coba di web browser. Saya menghapus semua file dulu. Saya reload web browser dan saya sudah mempunyai 2 pesan seperti itu. Dan saya memilih file, lalu saya memilih gambar. Mungkin di sini saya memilih 1 dan save, open, lalu upload. Otomatis sekarang setelah upload selesai maka langsung ditampilkan di halaman ini. Dan saya sudah mempunyai dua versi, yaitu original dan versi resize dengan lebar 600 tadi. Dan sekarang saya akan membuat fungsi upload dengan crop. Saya menuju Dreamweaver dan saya menuju upload.php. Lalu saya copy di fungsi img resize, saya copy lalu saya paste di paling bawah. Dan namanya saya ganti crop. Saya ganti seperti itu. Dan di with new saya akan merubah di mungkin 120 dan saya akan pindah di head new. Di head new saya juga membuat sama 120. Saya akan membuat crop ini ke 120 kali 120. Dan sekarang saya membutuhkan rasio lebar, rasio width. Saya membuat variabel lagi yaitu rasio width. Dan di rasio width saya memberikan width new dibanding width ori. Mungkin seperti itu. Saya menggunakan rasio width dan saya bandingkan dengan width new dan width ori. Dan saya copy. Sekarang saya membutuhkan rasio height dan di sini saya ganti dengan height. Lalu di belakang juga saya ganti height. Saya membutuhkan rasio width dan rasio height. Saya sudah mempunyai rasio. Dan sekarang saya membutuhkan lagi deteksi di mana lebar itu lebih besar dari tinggi. Intinya seperti itu. Oke, saya memberikan variabel width ori lebih besar dari width new. Oke, saya mau mendeteksi jika gambar yang diupload lebih besar dari crop, mungkin seperti itu. Dan saya mengganti dengan height new, height ori, dan height new. Dan jika saya memiliki gambar lebih besar dari crop, dari height dan width pada crop, saya memberikan variabel lagi width crop. Saya membuat variabel baru width crop sama dengan, mungkin saya memberikan width ori dikali dengan rasio height. Saya memberikan itu di width
dan saya copy dan saya ganti dengan height crop. Saya memberikan height, ori, dan width. Saya membutuhkan rasio width. Dan di bawah, di height new dan width new, saya ganti dengan width crop dan height crop. Saya ganti itu dan height crop. Oke. Dan jika saya simpan semua, lalu saya menambahkan lagi satu fungsi karena saya sudah mempunyai img crop. Saya tuliskan di sini img crop. Dan saya simpan lagi. Oke, saya menampilkan juga di gambar. Oke, saya ganti namanya. Dan saya simpan semua. Lalu saya menuju web browser dan reload. Saya sekarang sudah mempunyai 3 pesan. Lalu saya upload salah satu file, upload, dan otomatis saya sudah mempunyai 3 gambar sekarang dengan original dan resize. Dan oke, saya masih mempunyai kesalahan di crop, dan video selanjutnya saya akan memperbaiki di fungsi crop. Oke, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan subscribe YouTube saya dan salam. Oke, saya lanjutkan lagi. Dan sekarang saya membutuhkan proporsional, maka saya mengganti if yang ada di sini. Saya mengganti if width ori lebih besar daripada height ori. Lebar lebih besar daripada tinggi. Intinya seperti itu. Dan saya membuat width crop itu langsung ke mungkin 400, dan di height crop saya membuat seperti itu. Dan saya coba sekarang, saya simpan dulu, saya coba. Saya upload dan kita lihat apakah benar fungsi yang sudah saya letakkan. Saya mempunyai gambar yang keliru. Mungkin saya ganti 400-nya di height. Saya coba lagi. Reload. Jika salah, kita akan ganti lagi. Oke, saya rasa salah. Dan kita ganti lagi. Dan di sini saya mengganti dengan mungkin height new. Saya simpan. Saya coba lagi sekarang. Upload. Dan kita tunggu. Mudah-mudahan benar. Oke. Saya rasa ini sudah benar. Dan sekarang saya mempunyai crop yang dimulai dari posisi 0 di kiri dan 0 di atas. Saya menginginkan crop yang berada persis di tengah. Seperti itu konsepnya.
Dan sekarang saya menambahkan di sini, saya menambahkan di 0 pertama, saya menambahkan main dan kurung buka kurung tutup, dan saya mengcopy width crop, dan di width crop saya memberikan pembagian 2, dan saya memberikan lagi negatif min lagi dan kurung buka kurung tutup, dan saya memberikan width new, dan di width new saya memberikan pembagian lagi 2 seperti itu. Dan saya copy informasi ini, saya copy dan saya letakkan di 0 yang kedua, dan saya ganti dengan height, dan semuanya saya ganti dengan height yang kedua. Oke, seperti itu. Dan jika saya simpan, saya coba di web browser, reload, dan saya coba lagi untuk mengupload file. Saya ganti gambar yang berbeda. Saya coba memilih ini. Kita mempunyai gambar ori, lalu oke, berarti saya mempunyai fungsi yang keliru. Saya coba lagi, saya memastikan apakah fungsi ini keliru. Upload lagi. Oke, saya cek lagi di bawah. Oke, saya masih mempunyai script yang keliru, dan saya membutuhkan tanda kurung lagi di paling awal setelah main, dan di belakang juga penutup kurung. Di yang kedua juga saya tambahkan pembuka dan penutup kurung di paling depan dan paling belakang. Saya coba lagi untuk menyimpan, dan saya reload lagi. Saya pilih file, upload, dan mudah-mudahan ini berhasil. Oke, saya sudah mempunyai gambar seperti ini. Oke. Saya sudah mempunyai crop yang berada di tengah sekarang. Dan ini sudah sesuai dengan harapan saya. Dan mungkin saya sudah mempunyai 3 versi gambar. Dan sepertinya tutorial ini hampir selesai, dan saya coba lagi di gambar yang lain. Saya coba dengan gambar lain. Oke, saya sudah mempunyai ini. Oke, saya sudah mempunyai persis di tengah di crop, dan saya rasa sudah benar. Dan mungkin di tutorial selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan fungsi upload ini ke form yang lain, ke halaman lain, misalnya seperti itu jika dibutuhkan. Dan sampai jumpa di bagian selanjutnya. Salam. Sekarang saya akan mencoba menunjukkan bagaimana meletakkan fungsi ini ke halaman lain atau ke form lain. Saya akan menambahkan 1 di crop. Dan oke, jika saya mempunyai gambar memanjang tidak akan masalah. Tapi jika saya mengupload gambar yang meninggi, jika saya pilih gambar vertikal, saya mencoba mencari gambar yang vertikal. Oke, di sini saya mempunyai gambar vertikal. Dan jika saya
mencoba mengupload ini. Saya klik open, saya klik upload, dan jika saya lihat di crop, di fungsi crop di paling bawah, saya tidak akan mendapatkan gambar karena fungsi yang saya letakkan di crop untuk horizontal, dan saya membutuhkan if lagi. Saya mengcopy if di situ dan saya memberikan else spasi lalu paste. Dan di sini saya mengganti dengan jika lebar lebih kecil daripada tinggi, seperti itu. Dan di sini di width sama dengan width new, saya ganti di width adalah width new. Dan saya cut di belakang, saya cut lalu saya ganti di belakang di bawah. Saya paste dan saya ganti dengan height ori. Saya ganti height ori dan rasio width. Seperti itu. Dan saya simpan, saya coba sekarang. Jika saya mengupload file yang sama, sekarang saya sudah mempunyai fungsi vertikal di sini, upload, dan saya rasa saya akan mempunyai gambar sekarang karena saya sudah mempunyai fungsi vertikalnya. Oke, saya sudah mempunyai gambar di crop. Dan sekarang saya mau memberikan else jika gambar itu tadi sama di lebar dan tinggi, intinya seperti itu. Saya mengcopy langsung dan saya langsung memberikan width crop itu sama dengan width new dan height-nya juga new. Saya memberikan hal yang sama karena memang file originalnya adalah sama. Saya hanya memberikan seperti ini jika gambar itu sama di lebar dan tingginya, intinya seperti itu. Dan saya simpan lalu saya coba untuk mengupload gambar yang memiliki lebar dan tinggi sama. Saya mempunyai logo yang memiliki lebar dan tinggi sama. Saya open lalu saya upload, dan di sini saya sudah mempunyai original yang kecil lalu di resize lebih besar dan di crop. Oke, seperti itu. Dan bagaimana kita bisa menggunakan fungsi ini? Saya membuat file baru dan saya namakan mungkin sampel, contoh halaman. Lalu saya buka dan saya menuju ke desain dan saya menuju ke form, insert form dan buat form. Lalu saya memilih file fill dan silakan memberikan nama. Mungkin saya memberikan nama harus sama dengan nama yang ada di fungsi. Jika di fungsi saya mempunyai img upload, maka di file yang akan saya buat, saya harus menamakan inputnya, input filenya adalah img upload juga. Jika tidak, maka fungsi upload kita tidak akan berhasil. Saya menamakan sama di sini dan saya menuju ke desain lagi. Anda bisa memberikan informasi di depan, di sebelum fill. Saya memberikan keterangan mungkin choose the image file, maybe seperti itu, mungkin seperti itu. Dan saya memberikan tombol. Saya memilih tombol dan mengklik tombol, saya namakan btn. Dan saya memilih tombol lalu mengganti value upload. Mungkin seperti itu. Dan saya membutuhkan fungsi include di
PHP ini, dan saya menuju insert PHP dan klik include, lalu saya letakkan include file tadi di sini di paling atas sebelum form, dan saya mengatur mungkin semacam ini. Saya memberikan enter di PHP awal, dan di sini saya memberikan enter, lalu saya memberikan tanda kutip dan klik pada browse, lalu pilih upload dan tutup dengan tanda kutip. Lalu di bawahnya saya memberikan img ori kurung buka kurung tutup titik koma dan img resize kurung buka kurung tutup dan titik koma, lalu img crop. Dengan memberikan include dan memberikan fungsi yang ada pada file PHP yang bersangkutan, kita akan dapat memfungsikan fungsi upload. Dan saya simpan semua file, saya coba reload, dan sekarang saya sudah mempunyai 3 semacam itu, sama seperti di index file, dan saya coba untuk mengupload. Oke. Tidak berfungsi karena file yang saya upload terlalu besar. Saya coba lagi untuk memastikan. Jika file yang terlalu besar tidak akan bisa diupload karena PHP upload memiliki batasan maksimal file yang diupload. Jika tidak dirubah, maksimalnya hanya sekitar mungkin 4 file, 4 megabyte. Saya mengganti dengan gambar lain dan sekarang sepertinya ada proses. Oke, saya sudah bisa mengupload, dan di sini saya masih mempunyai fungsi yang sama seperti saat saya meletakkan di indeks. Dan jika Anda menggunakan fungsi ini dengan mudah akan dapat diletakkan di halaman lain atau form lain dengan cara semacam itu yang saya tunjukkan barusan. Dan di sini kita bisa menggunakan fungsi ini dan diletakkan di form atau halaman lain. Saya akan coba lagi untuk mengupload yang lain. Saya pastikan bahwa fungsi yang saya buat berfungsi dengan baik. Oke, di sini ada original, ada resize, dan ada crop. Oke, sekian tutorial, dan saya harap Anda subscribe YouTube saya, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam.